warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Retno Gunling. Siang ini saya mengajak teman-teman untuk menikmati nasi jamblang khas Cirebon. Kenapa dinamakan nasi jamblang? Karena itu ya Bu, ini berasal dari satu daerah, sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, namanya Kecamatan Jamblang. Yang sangat khas dari nasi ini adalah, coba perhatikan ini, nasinya kalau rumah makan yang lain sebelum disajikan kepada customers itu disimpan di sebuah mungkin termos atau bakul atau bahkan magicom. Tetapi di jamblang ini nasinya sudah dibungkusi kecil-kecil begitu. Ini satu porsi kecil sekali. Biasanya kalau umumnya bapak-bapak begitu sampai 4 sampai 5. Ini kami karena sudah sarapan jadi mengambilnya satu ya Bu. Satu. Kemudian lauknya bermacam-macam sekali. Yang sangat istimewa adalah ini. Ini adalah tempe goreng jamblang. Ini berbeda dengan tempe yang lain. Kenapa? Karena tempe ini memang dibuat khusus untuk nasi jamblang. Dia dibungkus pakai gunung jati. Nah, ini nasi aslinya seperti ini. Semua dibungkusi seperti ini, kemudian disimpan di sebuah bakul besar. Jadi kalau kita akan makan, kita minta saja nasinya 2 misalnya. Kalau nasinya 2, dia akan membuka, kemudian ditaruh di piring, tetapi tidak dilepaskan, tidak ditumpahkan ke dalam piring, melainkan tetap berada di atas daun jati. Kalau yang tidak biasa pasti akan merasa aneh. Daun jati itu yang dipakai untuk yang bersentuhan dengan nasi adalah daun jati di bagian yang kasarnya. Jadi yang ada bulu-bulunya, kemudian di situ ada nasinya. Nah, itulah, ini adalah salah satu kekhasan dari nasi jamblang. Dibungkus demikian, kemudian nanti kalau kita akan makan, kita minta 1, 2, atau 3 bungkus itu. Mari kita cermati lagi lauk berikutnya. Yang sangat khas adalah ini. Ini adalah sambal jamblang. Kalau sambal, teman-teman pasti membayangkan sambal itu yang digerus, yang diulek. Kalau sambal jamblang ini berbeda. Sambal jamblang ini cabenya tidak digerus, melainkan dipotong, kemudian diberi bumbu warisan leluhur, bumbu rahasia seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah ini namanya sate kentang. Sate bahannya adalah kentang ya Bu, kemudian dibalut dengan bumbu-bumbu agak manis begitu. Ini sate kentang. Lalu ada lagi ini namanya ikan asin panjelan ya Bu. Ini namanya ikan asin panjelan. Jadi kalau makan jamblang kemudian tidak diberi ikan asin, ini rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahu ini juga tahu khas jamblang, namanya sayur tahu. Sayur tahu, tahunya juga khusus. Kemudian daging-dagingannya ini adalah daging sapi, ada juga ati yang dibumbu agak manis begitu. Kalau di jamblang lauk wajibnya seperti itu, jangan mengharapkan ada daging ayam. Di jamblang itu tidak ada daging ayam. Kalau ada jamblang kemudian ada daging ayam, maka itu adalah menu tambahan, tidak termasuk dalam kategori menu wajib jamblang. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Ini waduh, satu saja juga ini lauknya sudah banyak sekali. Ini saya tidak mengambil banyak-banyak. Ini teman ini mengambilnya ada lagi jenis yang lainnya. Ini adalah sate usus ayam maksudnya. Ini termasuk tambahan. Jadi sunnah begitulah. Menu sunnah. Sate usus ya Bu. Kemudian ini adalah pepesan. Yang diambil ini pepes apa Bu Eva? Pepes usus juga. Wah, ini usus-ususan yang diambilnya. Kemudian ini paru goreng. Ini variasinya seperti itu. Biasanya di jamblang itu ada blakutak. Kita enggak tadi Mas, blakutak. Blakutak itu semacam cumi-cumi, tetapi ada
ada apa namanya, ada batok, ada cangkangnya yang keras itu dimasak biasa saja, tidak pedas, jadi ditumis jadi hitam-hitam begitu. Ini kami tidak ada yang mengambil Black Kota karena takut lipstiknya hilang, padahal kita pakai masker tapi masih perlu lipstik. Ini ibu-ibu teman-teman. Ya, barangkali ini nasi jamblang lalu ditemani oleh teh ya. Nah, ini makanan khas Cirebon juga. Yang kedua, ini namanya adalah tahu gejrot. Tahu gejrot ini sangat khas. Ini kenapa dikatakan gejrot? Karena bumbunya yang cair ini dikeluarkan dari botol, dalam botol, dan dengan berbunyi jrot sehingga dia dinamakan tahu gejrot. Dimakan dengan bawang merah yang digerus, kemudian kalau suka cabai pakai cabai cengek atau cabai rawit, ini digerusnya di tempatnya ini khas banget dari tanah. Nah, kemudian baru diberi kuah yang disebut jrot tadi. Ya, ini tahu gejrot, makanan khas Cirebon yang kedua. Sudah kenal dua jenis makanan. Nah, nanti kita akan nyambung lagi dengan makanan yang lain. Mari teman-teman, selamat menikmati maksudnya untuk teman-teman saya. Monggo suatu saat kalau teman-teman ke Cirebon jangan lupa mampir ke nasi jamblang. Saya ini sedang berada di nasi jamblang Mang Dul yang memang sudah ini sangat fenomenal. Ada tulisannya sejak tahun 1970. Nasi jamblang Mang Dul. Mang Dul adalah yang mempunyai nasi jamblang ini. Beliau sudah wafat, kemudian ini usahanya diteruskan oleh putra-putranya. Ya, barangkali itu saja. Ya. Coba seperti apa? Karena sudah lama tidak di Cirebon, saya selama ini ada di Jogja, jadi rasanya kangen sekali dengan nasi jamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali.